warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linda Nuramawati dari kelas manajemen 5 SDM. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Bangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Indonesia masih perlu mempersiapkan pembangunan ekonomi. Berbagai instansi pendidikan tinggi pun telah banyak memberikan program-program untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa entrepreneurship kepada peserta didiknya. Usaha menumbuhkan jiwa entrepreneurship tentunya harus dimulai saat seseorang masih berusia muda, bahkan sejak kecil. Namun, apabila dilihat dari prakteknya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah fokus yang diutamakan lebih pada mempersiapkan seseorang untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran lebih ditekankan pada kemampuan baca, tulis, dan hitung. Padahal, pembentukan karakter tidak kalah penting dengan penguasaan kemampuan tersebut dan peran orang tua sangat besar dalam pembentukan karakter seorang anak. Salah satunya dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship sejak awal, karena karakter dapat berkembang jika ditanamkan sejak usia tersebut. Ciputra, seorang entrepreneurship di Indonesia, mengatakan bahwa tidak semua orang yang memiliki usaha dapat dikatakan sebagai entrepreneurship. Seseorang entrepreneurship sudah pasti pengusaha, sedangkan seorang pengusaha belum tentu dapat dikatakan sebagai entrepreneurship. Jadi seorang entrepreneurship diantaranya adalah ia merasakan peluang dan mampu mengejar peluang yang ia rasa cocok dengan dirinya sendiri, serta percaya bahwa keberhasilan dapat dicapai. Entrepreneurship bukanlah seorang yang memiliki usaha di semua bidang, tetapi memilih bidang usaha yang cocok dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Lalu mempelajari, mengamati dari dekat, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu bergerak dengan pengetahuannya itu untuk membangun sebuah usaha. Entrepreneurship tidak mudah menyerah, dikarenakan mereka yakin akan berhasil dengan bidang apa yang mereka pilih. Entrepreneurship juga merupakan orang yang bertindak, melakukan inovasi, serta berani mengambil resiko, baik resiko mental maupun resiko finansial. Jika seseorang telah memenuhi ciri-ciri itu, baru dapat dikatakan sebagai entrepreneurship. Entrepreneurship sangatlah penting untuk kita miliki. Berikut beberapa alasan penting memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia, yaitu yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah. Yang kedua, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Yang keenam, meningkatkan taraf ekonomi di suatu wilayah. Yang ketujuh, meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Dengan demikian, tradisi entrepreneurship hendaknya dibangun dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tradisi. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama yang dilakukan secara turun-menurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu. Selanjutnya ada entrepreneurship. Istilah entrepreneur pertama kali dikemukakan oleh Richard Cantillon 1755 pada saat melakukan penelitian tentang IQ entrepreneur. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya berusaha atau menguasakan. Dalam
Encyclopedia of America 1984, berarti pengusaha yang memiliki keberanian untuk mengambil resiko dengan menciptakan produksi termasuk modal, tenaga kerja, bahan baku, dan dari usaha bisnis mendapat profit. Jika mengacu dari keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Penguasaan Kecil nomor 961 garis miring KEP garis miring M garis miring X1 garis miring 1995 disebutkan bahwa entrepreneur adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, berperilaku, dan kemampuan entrepreneurship. Entrepreneurship dan entrepreneur merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya seperti sumber daya alam, modal, dan sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Karena itu, pengembangan entrepreneurship merupakan suatu keharusan dalam pembangunan. Itu menurut Wirasasmita 2003. Dan Quayle 2019-20 mengemukakan beberapa keuntungan entrepreneurship. Adapun keuntungan entrepreneurship adalah sebagai berikut. Yang pertama ada otonomi, di mana pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat entrepreneur menjadi seorang bos dengan penuh kepuasan. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha dapat menghasilkan keuntungan yang sangat memotivasi entrepreneur. Yang ketiga ada kontrol finansial, di mana bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri, yaitu yang pertama interaksi antar warga-warganya, yang kedua adat istiadat, yang ketiga kontinuitas waktu, yang keempat rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Menurut Koenjaraninrat 2019. Ciri-ciri masyarakat yang pertama yaitu berada di wilayah tertentu, yang kedua hidup secara berkelompok, yang ketiga terdapat suatu kebudayaan, yang keempat terjadi perubahan, yang kelima terdapat interaksi sosial, yang keenam terdapat pemimpin, yang ketujuh terdapat stratifikasi sosial. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha, baik skala kecil maupun skala besar. Jiwa entrepreneurship bagi masyarakat seharusnya dilakukan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, instansi akademik, maupun instansi swasta. Kebutuhan kuantitas entrepreneur Indonesia memang sangat mendesak. Dengan adanya perdagangan bebas yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, dibutuhkan entrepreneur yang banyak dan berkualitas untuk membendung laju pengaruh usaha dan bisnis dari luar negeri. Selain itu, entrepreneur mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. Entrepreneur mampu memberikan alternatif yang baik untuk mengurangi bahkan menghapus angka pengangguran yang membesar. Ketahanan terhadap krisis ekonomi mampu ditopang dengan adanya entrepreneur yang mampu menampung pekerja dalam suatu perusahaan. Apalagi jika jumlah entrepreneur semakin banyak, tentunya ketahanan terhadap krisis ekonomi diharapkan semakin meningkat. Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Prianto 2005. Dari sisi psikologis, kewirausahaan adalah suatu jiwa yang memiliki semangat, mimpi, berani mencoba, keinginan besar, kreatif, memiliki visi hidup, dan independen. Jiwa yang memiliki demikian ini bisa dimiliki oleh siapapun, apakah itu pedagang, pengusaha, karyawan, maupun masyarakat pada umumnya yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan menghasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreativitas, semangat baru, dan pasar yang baru. Saat ini, pemaknaan kewirausahaan telah berkembang tidak hanya pemaknaan seorang sebagai pengusaha, namun orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan menghasilkan ide,
inovasi, penemuan baru, kreativitas, semangat baru, dan pasar yang baru. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang, masyarakat, dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas sosial, politik, pendidikan, usaha, dan bisnis. Kewirausahaan merupakan bidang yang sangat luas aktivitasnya, mulai dari individual entrepreneurship, industrial entrepreneurship, sampai yang terakhir berkembang adalah social entrepreneurship. Maguni 2014. Membangun tradisi entrepreneurship. Tradisi entrepreneurship dalam keluarga. Setiap manusia dibekali sifat entrepreneur sejak lahir, karena sejak lahir sudah dibekali keberanian, kreativitas, dan inisiatif untuk belajar di sekelilingnya. Namun, setelah tumbuh, tidak semua anak dibekali untuk hidup dinamis dan kreatif. Akibatnya, pertumbuhan kepribadian dan kepercayaan diri tidak tumbuh secara optimal. Entrepreneurship ini tidak hanya diperlakukan untuk berbisnis saja, karena hampir semua bidang dibutuhkan jiwa entrepreneur, baik untuk keberhasilan kerja ataupun keberhasilan organisasi. Kebanyakan orang tua pada sebuah keluarga kurang memberi arahan kepada anaknya agar mempunyai jiwa entrepreneur. Sejak kecil, orang tua kebanyakan lebih memilih mengarahkan anaknya untuk memiliki cita-cita seperti dokter, insinyur, guru, dan pekerjaan formal lainnya. Dalam upaya menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak kecil, sangat ditentukan oleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itulah, peran dari orang tua sangat menentukan dalam keluarga. Keluarga sangat memberikan pengaruh yang kuat terhadap minat seseorang untuk menjadi entrepreneurship. Apabila keluarga mendukung seseorang untuk berwirausaha, maka akan semakin tinggi pula minat seseorang untuk menjadi wirausaha dibandingkan jika tidak ada dukungan dari lingkungan keluarga. Yang selanjutnya, pendidikan berbasis entrepreneur. Sekarang kita harus kreatif dan inovatif dalam mendidik. Di samping orang tua, pendidik memegang peran sangat penting dalam mendidik atau menanamkan mindset untuk menjadi seorang entrepreneur. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku para peserta didik menjadi seorang wirausahaan atau entrepreneur sejati sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karir. Pendidikan akan membentuk wirausaha dengan meningkatkan pengetahuan tentang bisnis dan membentuk atribusi psikologi seperti halnya kepercayaan diri, penghargaan terhadap diri sendiri, dan self-efficacy. Hal ini dijelaskan oleh Sukijo 2011 bahwa tujuan dari pengembangan kewirausahaan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat adalah yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahaan yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan memantapkan para wirausaha untuk menghasilkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap siswa, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Entrepreneurship tidak dapat diajarkan dengan pemaksaan dan proses pengarbitan. Meskipun sebagian besar entrepreneurship memang lahir dari keterpaksaan atau kesulitan hidup yang memaksanya sejak kecil sehingga harus berusaha untuk bisa survive. Bambang Trim 2010. Entrepreneurship adalah sebuah semangat perjuangan mempertahankan hidup, mengembangkan kreasi dan daya inovasi. Peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Pengembangan entrepreneurship tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan sinergi antara masyarakat, kaum intelektual, dan pemerintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis. Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menambah pendapatan negara. Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan dalam kemudahan memperoleh modal usaha dari lembaga pembiayaan sangatlah diperlukan. Pemerintah sudah melakukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan dan menggalakkan kewirausahaan. Selanjutnya, entrepreneur dan perannya dalam perekonomian. Jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi atau mimpi yang tinggi, berani mencoba, inovatif, dan independen. Dengan sifatnya ini,
Dengan sedikit saja peluang dan kesempatan, dia mampu merubah, menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada maupun menghasilkan usaha baru. Usaha ini akan menggerakkan material atau bahan baku untuk berubah bentuk yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen mau membelinya. Pada proses ini akan terjadi pertukaran barang dan jasa, baik berupa sumber daya alam, uang, sumber daya sosial, kesempatan, maupun sumber daya manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal demikian, maka itu berarti ada pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi berarti ada pembangunan. Maguni 2014. Friends 2010 mengungkapkan bahwa dalam dimensi yang lebih luas, wirausaha sangat diperlukan karena dalam perannya di dalam mendinamasikan kegiatan ekonomi bisnis keluarga, masyarakat, daerah, dan negara, yaitu dengan munculnya para pelaku ekonomi bisnis baru yang disebut wirausaha. Bila dinamisasi kegiatan ekonomi bisnis ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dalam waktu yang cukup lama, maka dalam hal ini dapat membuat fondasi yang kuat bagi ketahanan ekonomi negara terhadap fluktuasi dan krisis ekonomi global, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1988 dan 2008 hingga saat ini. Bentuk kegiatan ekonomi bisnis baru yang dapat dilahirkan oleh wirausaha antara lain, yang pertama memunculkan kegiatan bisnis baru, yang A, impor dan ekspor produk dan jasa serta adanya pertukaran tenaga ahli atau tenaga teknis akibat kerjasama bisnis. Yang kedua, yang B, sebagai penghasil bahan baku, penghasil produk dan jasa, dan juga berperan menciptakan unit usaha baru lainnya. Yang C, terciptanya pedagang atau pengusaha perantara dalam berbagai skala mikro, kecil, dan menengah. Yang D, munculnya banyak pengusaha mikro dan kecil yang berperan sebagai agensi dari perusahaan yang berskala menengah atau besar. Yang E, menciptakan dinamisme dan strategi pemasaran baru bagi usaha untuk menenangkan persaingan bisnis dengan menggunakan berbagai bentuk media untuk promosi dan pemasaran. Yang F, munculnya berbagai jenis dan skala usaha atau kegiatan bisnis seperti tersebut di atas membawa manfaat yang besar bagi masyarakat untuk dapat mencari lapangan kerja dan juga memunculkan lapangan alternatif usaha baru. Yang kedua, ada memunculkan pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi. Yang A, membangun lingkungan kerja organisasi serta budaya korporat yang kondusif untuk pertumbuhan kreativitas sumber daya manusia dan persaingan antar staf untuk berprestasi tidak saja dalam hal inovasi produk, jasa, dan sistem baru, tetapi juga lebih peka atau sensitif terhadap pemuasan terhadap konsumen dan antisipasif dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya yang B, ada untuk menang dalam persaingan bisnis. Untuk para pelaku bisnis harus mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk mempunyai ini, seseorang wirausaha harus mempunyai kreativitas yang tinggi agar dapat memunculkan berbagai inovasi baru, baik dalam menciptakan produk dan jasa, dalam desain, kemasan, dan kualitas, strategi dan pemasaran, dan dalam penguasaan keahlian dan teknologi. Yang ketiga, ada pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Salah satu watak atau perilaku seseorang wirausaha adalah kemampuannya untuk membaca kondisi pasar. Hasil bacaan tersebut kemudian dihitung dengan cepat dan pada akhirnya akan dapat disimpulkan besarnya keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dari usaha aktif dalam pemenuhan kebutuhan pasar, dan juga akan diketahui dengan jelas berapa besar skala potensi pasar tersebut. Apa yang dilakukan oleh wirausaha tersebut akan memunculkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan banyaknya pilihan atau pilihan alternatif produk dan jasa baru dalam pasar. Yang kedua, menciptakan alternatif tempat atau lokasi baru untuk transaksi bisnis. Yang ketiga, ada menciptakan konsumen baru dengan munculnya produk dan jasa baru. Yang keempat, cara baru dalam berbisnis. Yang kelima, mencoba menciptakan kepemimpinan baru dalam pasar. Selanjutnya, bukan jiwa dan tradisi entrepreneur pada masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Tidak dengan instan, jiwa dan tradisi entrepreneur ini akan muncul pada diri masyarakat. Menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar dan membentuk karakter. Tradisi keluarga mengarahkan manusia untuk berjiwa mandiri, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan ulet.
Selanjutnya adalah pendidikan, yang mengarahkan peserta didik untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur dengan kurikulum berperilaku entrepreneur, sehingga tradisi ini membawa kebiasaan mereka untuk memilih tradisi entrepreneur. Dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah terhadap tradisi entrepreneur. Berbagai program telah disediakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan entrepreneur muda. Di antara program tersebut adalah seminar, pelatihan, kompetisi bisnis plan, penerapan kurikulum berbasis entrepreneur, hingga hibah pendanaan UMKM. Ketiga tradisi yang diciptakan oleh keluarga, pendidikan, dan pemerintah mampu mendorong tumbuhnya tradisi entrepreneur pada masyarakat. Nonton guys.